Kamu kenal kan sama dia? Kamu kenal kan? Kenal kan? Pak. Mau nyari-nyari kemana ya, namanya saya hidup sendiri. Assalamualaikum Ibu. Ya, Assalamualaikum, Mandala. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, Ibu Nur ya ini ya? Iya Pak. Ya, jadi Ibu Nur kita udah baca emailnya. Katanya Ibu mau nolongin seorang bapak-bapak tukang pijit ya? Iya. Klien kita kali ini namanya Pak Nurdin. Dia ini seorang tunanetra tukang pijit yang ingin mencari keberadaan anaknya. Iya, dia nggak bisa melihat ya. Iya, nggak apa-apa Ibu, nanti insya Allah kita coba bantu. Pak Nurdinnya di mana sekarang Ibu? Pak Nurdinnya ada di rumahnya. Oh, Ibu Di rumahnya? boleh bantuin kita nganterin ke rumahnya. Di mana rumahnya Ibu? Oh ini depan ini? Oh iya, iya, Ibu, mari Ibu. silakan. Nah kita diantar sama Ibu Nur ke rumahnya Pak Nurdin. Sebuah kontrakan yang kecil, yang sangat sederhana, Pak Nurdin tinggal di sana. Ibu, permisi. Iya, Pak Nurdinnya rumahnya ini Bu, betul? Pak Nurdin ya? Iya. Iya, Pak Nurdin yang tukang pijit itu. aja. Hah? Oh? Naik angkot. Oh, Naik angkot? Oh, barusan keluar naik angkot? Iya. Sama siapa Ibu dia? Nggak tahu ya sama siapa. Oh, Barusan banget nih. Iya. oh iya. Orangnya tuh. Oh itu orangnya ya? Oh, iya. Oh iya, itu tuh Oke, kelihatan oke, tuh. oke. Makasih Bu ya. Makasih, Bu. Bu Nur, ini saya kejar dulu Bu Nur ya. Takutnya nanti dia duluan ini. Pak, Pak Nurdin. Pak. Mesti Pak. Maaf Pak ya. Sampai akhirnya kita ngobrol sama Pak Nurdin di mobil angkot. Pak Nurdin ini tadi ada tetangganya Ibu Nur. Ah, Kita tolong katanya Iya. Pak Nurdin nyariin keluarganya, nyariin anaknya. Betul Pak Nurdin? iya. Anaknya namanya siapa Pak Nurdin? Anaknya namanya Anwar. Ini Mas Anwar ini kapan pergi dari rumah Pak Nurdin? Entah itu perginya pas saya kecelakaan. Tapi apa istrinya meninggal, itu dari anak saya juga nggak ada pergi. Gitu. Sampai sekarang nggak tahu kemana dia. Anaknya nggak pernah nengokin sama sekali. Nggak pernah. Tapi Bapak nggak pernah pindah rumah kan? Di situ-situ aja. Udah. Dulu sebenarnya Pak Nurdin ini bisa melihat, tapi karena suatu kejadian kecelakaan yang menyebabkan istrinya meninggal dunia dan matanya Pak Nurdin ini terkena percikan kaca, akibatnya dia tidak bisa melihat sama sekali. Kangen pengen ketemu sama anaknya Pak. Sayang banget ya Pak. Itu Umur- anak satu-satunya Pak. Iya, Satu-satunya. Harusnya yang jagain Bapak sekarang di sini Pak ya. Dengan sedih, dengan air mata berlinang di situ dia cerita. Sebenarnya dia kangen banget sama anaknya. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Bapak udah coba cari kemana Pak anaknya ini Pak? anak saya belum saya cari sih. Habis Kenapa? mau nyari-nyari kemana ya, namanya saya hidup sendiri. Pak, Jalan Pratama ya Pak. Kamu turun Jalan Pratama. Bapak turun sini Pak. Iya, iya. Ini. Yang pertama, yuk kita bantuin Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya pelan-pelan Pak. Awas Pak. Nah, satu lagi. Iya. Udah. Kita tolongin dia untuk turun dari angkot di situ dan dia bilang, besok aja Mas kita melakukan pencarian. Oke Pak, kalau begitu besok aja Pak ya. Bapak Iya, mau iya. mijit dulu kan? Iya, iya. Ya, hati-hati ya. Bapak hati-hati Pak ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Bapak, iya, ayo kita duluan ya. Hati-hati Pak ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya. Salam.
Yuk, ini kita langsung membantu klien kita yang namanya Ardi ya. Nah, pas kita mau berangkat menuju ke rumahnya Ardi, tiba-tiba ketemu sama istrinya udah. Terus sekarang dia udah dapat petunjuk dari istrinya bahwa anaknya ini terakhir menghilang ke daerah. Ini tim kameramen tiba-tiba teriak di situ ngasih tahu klien kita Pak Nurdin ketabrak man. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Angkat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mobil dong. Aduh, tolongin dong, buruan. Bawa ke klinik aja, bawa klinik yuk. Papa ya, Pak. Bapak masuk dulu ke klinik dulu ya, Pak. Dicek dulu klinik, Pak ya. Pelan-pelan, Pak. Beberapa hari kemudian dapat kabar dari tim Pak Nurdin udah baikan. Kita datang ke sana lagi untuk ngobrol dan memastikan kondisinya Pak Nurdin. Assalamualaikum. Ya, Bapak. Ya, ini saya Mandala, Bapak. Oh, Mandala ya. Yang kemarin kita ngobrol. Oh, iya. Dan bantuin Bapak waktu kecelakaan. Udah sehatan kan sekarang, Pak ya? Ya, mendingan. Ya Allah, Pak. Pas kita datang ke sana, ternyata dikenalkan sama seorang perempuan namanya Marwah. Jadi perempuan yang namanya Marwah ini ternyata orang yang selama ini bantuin Pak Nurdin. Iya, mohon maaf Mas, ada perlu apa ya? Iya, jadi sebenarnya gini, Mbak Marwah, emang nggak ceritain Bapak ya? Ya, Bapak belum sempat cerita sih. Jadi ada tetangganya Ibu Nur, minta tolong sama kita untuk bantuin Pak Nurdin ini untuk cari anaknya. Cari anaknya. Iya, anaknya Pak Nurdin namanya Pak Anwar ya, Mas Anwar ya? Anwar. Iya. Bener gitu, Pak? Iya, nama. Ini kalau Bapak udah sehat, Bapak ini siap untuk melakukan pencarian anaknya. Ya, saya siap. Cuma kan dengan keadaan saya begini. Pak, Bapak mau cari Mas Anwar? Iya. Bapak kan lagi sakit habis jatuh kemarin. Biar saya aja yang bantu Bapak ya. Biar saya aja Mas yang bantu Bapak. Dan di situ Marwah langsung menawarkan dirinya. Dia bilang saya bantu aja Mas. Insya Allah saya bisa bantuin Pak Nurdin. Kebetulan saya lagi santai. Pak Nurdin biarin aja istirahat, kasihan. Gak apa-apa, Iya. Mbaknya mau bantuin Iya, kita. nggak apa-apa. Iya, Mbaknya nggak ada aktivitas lain? Kebetulan saya nggak ada. Oh, Jadi gitu. saya bantu Bapak aja. Oh, agak lama loh, nggak apa-apa masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Bapak biar di rumah aja. Kenapa? Oh, jatuh. Di belakang itu ada anak kecil meronta-ronta kesakitan. Dia sepertinya habis kecelakaan, habis ketabrak motor, diangkat sama orang tuanya. Di situ anak itu nangis-nangis. Jatuh nih Pak, dari motor nih Pak. Oh, iya. Mana? Oh yaudah deh, biarin bapaknya. Ya, biar tanganin dulu sama bapaknya ya. Akhirnya di situ kita baru tahu bahwa Pak Nurdin ini lumayan sibuk. Makanya akhirnya kita memutuskan biarin Pak Nurdin sambil istirahat, sambil dia bantuin orang-orang yang membutuhkan dia untuk dipijit. Yaudah, biar bapaknya deh nanganin dulu deh. Oh, ya, fotonya di meja. Coba tolong saya aja yang Marwah ya. Iya, iya foto iya. Oh, iya. Iya. Nah akhirnya Mbak Marwah setuju untuk melakukan pencarian. Iya, ini dengan kondisi seperti ini kayaknya emang Pak Nurdin nggak bisa untuk pencarian karena dia banyak dibutuhkan sama masyarakat di sini ya. Ini jadi Mbak nggak repot ini untuk bantuin. Ya, nggak apa-apa sih. Saya juga lagi kebetulan lagi libur. Soalnya pencarian itu nggak 1 hari 2 hari loh Mbak. Ini mungkin bisa 2-3 hari bahkan seminggu ini. Gitu ya. Emang Mbak ini udah dengar cerita dari Pak Nurdin udah lama ya berarti? Sama Pak Nurdin udah lama ya. Cuman saya memang
pernah datang ke Pak Nurdin karena saya kasihan aja mas. Begitu. Soalnya dia hidup sendiri, terus juga udah lama ditinggal sama istrinya akibat kecelakaan. Terus cerita apa Pak Nurdin tentang anaknya yang hilang ini Mbak? Nah ini adalah Mas Anwar nih mas. Iya, Ya mbak ya. Iya. Jadi dia cerita kalau anaknya itu kabur dari rumah. Tahu nggak dia kerja di mana? Nggak tahu ya. Atau mungkin kawannya ada nggak? Kawan dari Anwar ini? Kalau kawannya sih yang saya pernah dengar itu Pak Nurdin pernah cerita Pak Didit ya kalau nggak salah. Pak Didit ya? Pak Didit itu kawannya siapa? Pak Nurdin? Enggak, kawannya Mas Anwar. Kawan Mas Anwar? Alamatnya ada. Anwar ini punya teman dekat, namanya Didit. Didit dulu satu kantor atau satu kerjaan sama Anwar ini. Pak pernah ketemu mungkin sama Pak Didit? Sama Pak Didit ya saya tahu lah. Ya karena kan dia seorang biasa ya kayak semacam debt collector. Oh, Sama ambil-ambil kantor. debt collector dia. Oh, berarti Anwar juga debt collector ini? Ya saya juga kurang paham deh mas, saya juga nggak pernah tahu. Oh gitu. Dan waktu kita tanya di mana Didit ini? Didit ini biasa nongkrong di jembatan, Mas. Coba aja Mas kita datang ke jembatan itu. Biasa dia sama teman-temannya nongkrong di sana. Nah, pas sampai jembatan tempat nongkrongnya Didit, itu mungkin ya. Coba Oh iya, Mas, tanya itu mereka. dia deh. Tanya mereka deh. Yuk coba tanya dulu aja yuk. Iya mas, bener ini dia orangnya. Bang, numpang nanya bang, yang namanya Mas Didit mana? Ini mas. Didit. Oh Mas Didit, halo Mas. Saya Mandala. Iya, bisa ngobrol sebentar Mas? Sorry Mas ya, ngobrol sebentar boleh ya? Hah? Iya mas, bener ini dia orangnya. Bang, numpang nanya bang, yang namanya Mas Didit mana? Ini mas. Oh Mas Didit, halo Mas. Saya Mandala. Iya, bisa ngobrol sebentar Mas? Sorry Mas ya, ngobrol sebentar boleh ya? Hah? Mereka kelihatan banget risih dengan kehadiran kita, apalagi ada kamera. Enggak, ngomong-ngomong ngobrol sebentar bisa? Ada yang mau kita tanyain Mas sebentar. Iya, tentang Anwar Bentar, mas, Mas. saya mau cari. Hah? Ini Anwar ini loh Mas. Ini fotonya Mas. Anwar kenal nggak? Kita tunjukin fotonya dan ternyata Anwar ini. Gua kenal dia tuh 3 tahun yang lalu. Dia pacaran sama si Mita. Siapa? Siapa? Si Mita. 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 Mita mana? Mita siapa? Bapaknya itu tukang setim. Di situ Marwa langsung kaget. Mita siapa itu? Sekarang dia Mas, di mana? Mas kenal ini di mana? Hah? Dia pernah kenal sama saya. Katanya satu kerjaan. Iya, ya. Maksudnya? Oh gitu. Sekarang di mana kerjanya dia? Dia yang saya tahu dia pacaran sama Mita 3 tahun yang lalu. Pacaran sama Mita 3 tahun yang lalu. Ya kan ada apa sih sama Anwar kok kayaknya ngasih informasinya setengah-setengah gitu Mas? Ini kan dia ninggalin orang tuanya, udah hampir 10 tahun lebih. Kasihan bapaknya ini sekarang nyariin dia terus. Mas Didit pasti tahu kan, Mas Didit kan temennya dia mas. Kenapa mas kagak tahu? Udah Mas, santai-santai dulu, nggak apa-apa. Ini kita ngobrol sini Mas. Hah? Loh kenapa Mas? Emang ada masalah sama kita? Apa sih maksudnya? Dia tuh Tahu pasti kenapa? tahu, dia kan temennya mas. Dia pasti nggak mungkin dia nggak tahu. Dan tadi dia nyebut nama Mita. Makanya kita mau nanya-nanya baik-baik nggak bisa. Mas, mau coba tanya bentar ya. Mas, mau tanya sebentar Mas. Mas kan teman dekatnya, berarti punya nomor teleponnya dong? Ada nomor teleponnya nggak? Nggak ada. Gue coba tanya lagi tentang Anwar 3 di mana. Mas Didit ini males banget jawabnya. Dia tinggal sama siapa saat ini? Apa dia udah nikah sama Mita? Hah? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Jelas dia sama Mita 3 tahun yang lalu.